tolonglah jangan orang-orang di luar sana yang menjadikan apa yang gue lakukan ini sebagai kompetisi yang tidak sehat gitu loh. Jadiin kompor lah ibaratnya sama teman-teman gue, jadi nggak enak-enakan, jadi berantem atau apapun. Tolonglah jangan yang aneh-aneh, karena gue nggak pernah mau punya musuh. Gue selalu berteman sama siapapun, sama teman-teman gue semuanya gue masih berteman. Ya udah beberapa hari ini sih gue nggak bisa ngonten ya. Alhamdulillah gue seneng banget sekarang gue bisa ngeliat kamera. Gue udah bisa pakai headphone gue lagi. Gue udah bisa ngerekam. Gue udah bisa ada di sini lagi, duduk di sini. Ya, gue ada beberapa hari akhirnya tumbang juga ya. Jadi memang sesuatu yang dipaksakan itu memang tidak baik ternyata. Dalam beberapa minggu terakhir ini bulan mungkin ya, gue lagi gimana pun caranya gue harus bekerja terus, gue harus bikin konten. Kalau malam bikin konten, kalau siang gue cari gue ngurusin kerjaan di luar. Gue lupa sama yang namanya istirahat dan akhirnya gue drop juga. Seneng sih. Pertama kali lagi gue ngeliat lebay sih, ya, kelihatannya sih lebay sih pertama kali. Cuman ngerasa excited aja gitu. Kalau apa ya, lo udah terbiasa ngelakuin sesuatu, menikmati, enjoy dengan sesuatu, tiba-tiba lo harus kehilangan itu sesaat karena walaupun hanya karena sakit gitu. Terus tiba-tiba lo dipertemukan lagi dengan hal yang biasa lo lakuin, tiba-tiba lo langsung kayak ngerasa wow, hai gitu, kayak hai, ketemu lagi kita gitu. Jadi gini, memang sesuatu itu tidak baik kalau terlalu dipaksakan gitu kan. Akhirnya tumbang juga. Tapi ada satu hal lain di balik itu semua yang ingin gue sampaikan ke semuanya, bahwa gue tuh lagi berjuang lah ya, lagi berjuang untuk kerjaan gue dan gue lagi dapat satu program baru, seru Radio Rasa ini lagi gue live-in di TikTok ya. Live mungkin kemarin tuh hampir setiap hari. Yang gue lupa yang namanya capek. dan setiap hari gue live dari jam berapa ya, jam 9 atau jam 10 sampai capek sampai jam 1. Akhirnya gue tumbang juga gitu loh. Padahal gue abis itu langsung konten jam 2 sampai jam 2:30, abis itu ngedit sampai subuh, sampai jam 4 sampai jam 5 gitu. Abis subuh tidur, bangun lagi pagi, lu lupa sama lu punya badan yang harus istirahat men gitu. Jadi memang ya itu, cuman dibalik itu semua tadi yang kayak gue bilang, gue seneng dengan Radio Rasa. Akhirnya gue bisa mencoba untuk menghibur dan tercetuslah tema nostalgia yang dimana gue muterin lagu-lagu tahun 90-an gitu, tahun 80-an, lagu-lagu lawas lah yang ternyata ya banyak yang suka gitu. Dari akhirnya Radio Rasa itu hampir setiap hari gue lakuin live-nya. Ada hal-hal baik lain di luar sana yang akhirnya ngundang gue untuk ke acara yang berkaitan dengan dunia digital dan podcast gitu. Dan ada juga yang ngundang gue beberapa lagi yang lain untuk ngisi podcast atau materi tentang penyiaran gitu. Padahal gue sendiri bukan penyiar. Semuanya itu dapat duit men, ternyata. Nah, artinya apa? Artinya adalah pada saat gue kemarin lagi stuck-stucknya luar biasa, terus Tuhan memberikan gue jalan melalui hal sederhana yang itu pun pemikiran-pemikiran yang bukan hanya dari pikiran gue, yang ditumpahkan dari orang-orang baik di luar sana melalui mereka terhadap gue. Dan gue menerima pemikiran-pemikiran itu yang gue aplikasikan melalui alat yang gue punya, tempat yang gue punya, waktu yang gue punya. Menjadi live Radio Rasa itu akhirnya gue mendapatkan suatu kebaikan-kebaikan lain, dimana gue mendapatkan rezeki tambahan. Let's say misalkan hal kecil aja kayak dapat gift, terus dapat undangan sini dari pembicara di A, pembicara di B gitu loh. Terus dapat undangan untuk berkumpul sama orang-orang podcast di salah satu platform juga, itu juga ada. Itu mereka cuma ngelihat dari apa yang udah gue lakukan di Radio Rasa.
Ya itu, jalan dan peluang, men. Kita nggak akan pernah tahu. Apapun itu, lo harus jalanin. Lo jangan pernah ngerasa menutup diri dari kritik, saran atau apapun dari orang lain. Yang bisa ternyata itu membangun diri lo sendiri gitu loh. Lu tanpa lu sadari apa yang terjadi sama diri gue ya. Kalau gue seandainya gak dengerin kata-kata orang-orang yang di luar sana mengenai gue harus ngapain sih, terus tiba-tiba mereka kan ngasih gue ide, gue gak dengerin apa yang mereka bilang, gue gak ngelakuin Radio Rasa live gitu, apa gue dapet peluang untuk pekerjaan yang lain gitu? Belum tentu, men. Ya itu. Jadi lu jangan menutup diri lo dari apapun, siapapun orangnya. Let's say kalau misalnya kita ngomong level gitu, mau itu dia ternyata di bos lu, di atas lu levelnya, atau temen lu setara sama lu, atau di bawah lu, atau di bawah jauh sekali di bawah lu gitu. Lu gak usah mikirin itu. Siapapun orangnya, siapapun itu yang memberikan lu saran, kritik, atau motivasi, coba lu resapi, lu ambil bagian yang baiknya, lu aplikasikan dalam diri lu. Gue yakin semua itu udah campur tangan Tuhan. Mereka itu ditunjuk sama Tuhan untuk menjadi jembatan lo. Lu gak sadar itu. Lu gak sadar. Ya kan? Itulah cara Tuhan tuh luar biasa. Gue sih berharap semua bisa menikmati gitu, enjoy dengan apa yang gue lakuin. Dan gue diberikan kesehatan, gue punya mimpi-mimpi banyak tentang konten gue, tentang semuanya. Dan gue agak sedih sih, maksudnya konten yang gue lakukan, gue kan sekarang bekerja sendiri, semuanya dengan usaha gue sendiri, gue ngedit sendiri, semuanya sendiri. Tolonglah jangan orang-orang di luar sana yang menjadikan apa yang gue lakukan ini sebagai kompetisi yang tidak sehat gitu loh. Dikompor-komporin segala macam, padahal nggak ada niat apapun dalam diri gue untuk menjadikan apa yang gue bikin ini sebagai kompetisi atau apapun. Ayolah kita berkolaborasi gitu, jangan berkompetisi. Di luar sana orang-orang yang jadiin kompor lah ibaratnya sama teman-teman gue, jadi nggak enak-enakan, jadi berantem atau apapun. Tolonglah jangan yang aneh-aneh, karena gue nggak pernah mau punya musuh. Gue selalu berteman sama siapapun, sama teman-teman gue semuanya gue masih berteman. Jadi jangan sampai ada kesalahpahaman, membeda-bedakan antara gue dan teman-teman gue gitu misalnya. Jangan. Gue temenan sama semuanya. Gue masih berhubungan baik sama teman-teman gue sayang sama teman-teman gue semuanya ya. Jadi gue minta tolong banget untuk siapapun jangan banding-bandingkan gitu loh. Ya paling itu sih. Yang penting doain gue untuk tetap semangat. Oh ya, gue pengen sih kalau kalian bisa berkontribusi sih, maksudnya di Radio Rasa ini kan masih memutar yang gue live TikTok ya. Masih muterin lagu-lagu gitu, Tapi gue pengen sih kalau kalian punya sesuatu cerita tentang kehidupan, tentang kalian pernah patah hati atau apapun gitu loh, ngerasa sakit hati, kecewa, ditinggal, apapun itu yang kalian rasa itu adalah sakit, pahit, atau kebahagiaan atau apapun ya, kalian bisa share. Mungkin kalian email di email gue atau di kolom komen kalian share. Bisa juga di sini. Nanti akan gue bacakan di setiap gue live di TikTok kali ya. Jadi biar seru. Kalian mungkin mau kirim-kirim salam juga bisa. Malu untuk menyampaikannya. Kalian tinggal tulis aja, nanti gue yang bacain. Nanti kalian tinggal kode-kode orang yang kalian tuju itu untuk ikutan nonton live. Pengennya setiap hari, cuman gak nentu. Balik lagi tadi, sesuatu yang dipaksakan itu ternyata tidak baik. Dan akhirnya gue sendiri ngerasain kalau gue akhirnya drop karena gue memaksakan apapun. Gue memaksakan semuanya untuk ngonten, untuk bekerja, untuk ngelakuin aktivitas di luar sana. Yang gue bilang tadi, pagi gue udah bangun, habis itu beraktivitas di luar, habis itu pulang malam gue langsung bikin konten. Habis bikin konten gue stop dulu, gue live lagi dari jam 9 sampai jam 10 atau jam 10 sampai jam 1. 10 jam sampai jam 1. Akhirnya abis itu gue stop, abis itu gue konten lagi, gue ngedit sampai subuh bangun pagi beraktivitas lagi. Itu jadi gak ada waktu, men. Capek. Kecuali gue ada yang ngeditin. Semoga abis ini ada yang bisa
bekerja sama dengan gue untuk ngebangun lagi semuanya bareng-bareng. Ya, bismillah. Gue terima kasih banyak sama semuanya yang udah support gue, yang udah nonton konten gue, yang udah mendoakan gue semoga sehat supaya gue bisa terus ngonten dan menghibur kalian semuanya. Oke, doain ya gue bakal bisa sering ngonten karena memang badan lagi gak enak banget ini. Gue paksain dulu di sini karena gue udah kangen banget sama yang namanya duduk di sini dan ngonten ngobrol di depan kamera. Thank you ya. Sehat semuanya. Bye.